Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah curahan nikmat karunia-Nya, dayahnya, taufiknya, mohon kepada sekalian, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kegiatan kita. Terlebih lagi yaitu disampaikan niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap limpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai dengan kemarin itu sudah kita bahas sampai ayat 39. Ya. Yang di sana 38 itu Allah memerintahkan infiru fisabilillah, berangkatlah berjuang di jalan Allah. Terus kemudian di ayat 39-nya itu jika kamu tidak berangkat maka Allah akan mengazabmu. Itu tidak mau berangkat gara-gara ingin kehidupan dunia, merasa puas dengan kehidupan dunia. Nah, terus di situ Allah ini menjelaskan bahwa kehidupan dunia dibanding dengan akhirat itu illa qalil. Rasulullah menjelaskan kemarin itu sudah kita bahas itu, kenikmatan dunia dibanding akhirat itu seperti seseorang itu mencelupkan telunjuknya ke dalam samudra terus diangkat. Nah, maka air yang terbawa oleh telunjuk itulah kenikmatan dunia. Yang lainnya itu kenikmatan di akhirat. Itu kalau ada perintah berangkatlah untuk fisabilillah, nah itu ya seharusnya langsung juga melaksanakan. Nah, itu di ayat ke 39. Pagi ini kita melanjutkan ke ayat 40. Ya, di ayat 40 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahullahu idh akhrajahul ladzina kafaru tsaniyatnain idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudil lam taruha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Yang maksudnya bisa kita pahami di ayat ini, ya ini seperti kemarin ya, jikalah ya illa, dan jika tidaklah kamu itu tansuruhu jika tidak kamu itu menolongnya Rasulullah ya, menegakkan agama Allah, faqad maka sungguh nasarahullah
telah menolongnya, yaitu Allah. Ini Allah telah menolongnya. Idh ketika akhrajahu, mengusirnya. Siapa yang mengusirnya? Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Nah, orang kafir menolongnya. Tsaniyatnain, dia seorang dari dua. Maksudnya ada dua orang, dia salah satu dari dua orang itu. Nah, terus ketika huma keduanya fil ghari, di dalam gua, idh yaqulu, ketika dia berkata li sahibihi, untuk sahabatnya itu, la tahzan, jangan kamu sedih, innallaha ma'ana, inna sungguh Allah ma'ana, beserta kita. Fa'anzalallahu, maka Allah menurunkan sakinatahu, ketenangannya, menurunkan ketenangan. Ini ketenangan padanya, sakinatahu, Allah menurunkan ketenangan padanya, alaihi atasnya, wa ayyadahu, dan menguatkan, wa ayyadahu dengan menolongnya, dengan membantunya, menguatkan, bijunudin, dengan pasukan tentara, lam, tidak, yang tidak, tarauha, kamu melihatnya, tentara yang kamu tidak melihatnya. Wa ja'ala, dan menjadikan kalimat alladzina kafaru, kalimat orang kafir itu as-sufla, rendah, sufla, rendah. Wa kalimatullah, dan kalimat Allah, dan kalimat Allah, hiyal mulia, itu yang maha tinggi, yang sangat-sangat tinggi, yang lebih tinggi. Wa kalimatullah, dan kalimat Allah adalah yang lebih tinggi. Kalau alladzina kafaru, kalimatnya orang-orang kafir itu as-suflah, rendah. Wallahu azizun hakim, dan Allah adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini jamaah yang berbahagia. Di sini Allah berfirman, kan, jika kalian, orang-orang yang saat itu diperintah, itu tidak menolong Rasulullah, maka Allah menolongnya, membantunya. Sebagaimana ketika ini dia mengurusi pemberian bantuan terhadapnya, Allah memberikan bantuan, yaitu ketika orang-orang kafir itu mengusirnya. Jadi ketika orang kafir mengusirnya pun Allah sudah nolong, memberikan pertolongan. Nah ini ya memang saat itu sebetulnya mereka kan mengusir, tapi belum sampai diusir, sebetulnya mau dibunuh di tempat itu, mau di tempat semula itu mau dibunuh. Tapi Allah memerintahkan untuk berhijrah dulu, berpindah dulu. Jadi orang kafir itu mau mengusir, dan memang mengusir, cuman ya, ini Nabi bertahan. Akhirnya di situ pada suatu puncaknya Nabi mau dibunuh. Mereka orang kafir berencana membunuh. Nah, pas malam pembunuhan itulah Nabi diperintahkan hijrah, dan saat itu yang menggantikan posisi di tempat tidurnya Nabi itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, sehingga di situ ini akhirnya pergi. Nah, mulai berjalanlah berdua dengan Abu Bakar. Nah, terus itu pun tidak lewat jalan yang enak, ya, jalan yang biasa dilewati perdagangan atau apa. Itu harus, kalau lewat jalan yang mudah gampang kecekel. Nah, itu lewat jalannya yang belum pernah dilewati, jalan yang susah, ada penunjuknya, ya, ada penunjuknya di situ. Nah, itu Allah rancang sudah skenario-nya seperti itu, ya, supaya ini Allah menolong supaya
tidak ada orang yang bisa mengejar. Nah, terus itu berlindung di gua. Nah, jadi di situ ini ketika tahun beliau itu berhijrah, kaum musyrikin berencana membunuh. Nah, beliau dapat melepaskan diri dari mereka dengan ditemani oleh teman dan sahabatnya, yaitu Abu Bakar Abi Quhafah. Keduanya berlindung di dalam gua Thur selama 3 hari agar orang musyrik yang mengikuti jejaknya pada pulang duluan. Abu Bakar masih khawatir. Nah, kalau ada salah seorang dari musyrikin itu melihatnya, lalu orang itu menyakiti beliau dengan sangat. Maka Nabi SAW menenangkannya. Seraya bersabda, wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu jika ada dua orang dan ketiganya adalah Allah? Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bahwasanya Abu Bakar bercerita kepadanya, ketika kami berada dalam gua, aku berkata kepada Nabi, andaikan salah seorang dari mereka melihat kedua kakinya menunduk, maksudnya niscaya dia dapat melihat kami yang berada di bawah kedua kakinya. Maka kami bersabda, wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu jika ada 2 orang dan ketiganya adalah Allah? Hadis ini dikemukakan dalam Sahihain. Nah, jamaah yang berbahagia, ini oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, yakni dia Allah menegarkan, menolong, membantu Rasulullah SAW serta Abu Bakar. Terus dia membantunya dengan junudin, ini pasukan lantaroha yang kamu tidak melihatnya, pasukan yang tidak bisa dilihat, yaitu para malaikat. Nah, maka Allah menjadikan kalimat-kalimat orang kafir itu rendah dan kalimat Allah lah yang tinggi. Kalam Allah itu adalah yang tinggi. Ibnu Abbas berkata, kalimat orang kafir ialah kemusyrikan dan kalimat Allah adalah la ilaha illallah. Di dalam Sahih diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu. Dia berkata, Rasulullah ditanya ikhwal seseorang yang berperang dengan gagah berani, berperang karena panas hati, berperang karena riya, apakah dia termasuk jihad di jalan Allah? Maka beliau bersabda, barang siapa berperang agar kalimat Allah lah yang tinggi, maka dia berperang di jalan Allah. Nah, sampai yang berpikir di sini Allah menegaskan bahwa Al-Aziz Maha Perkasa, Allah Maha Perkasa, Wallahu Azizun Hakim, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi istilahnya apa ya? Merencanakan, istilahnya ini menolong dengan skenario-nya itu mudah bagi Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, jamaah yang berbahagia itu yang di ayat 40 ya, bahwa Allah menunjukkan kalau kalian gak menolongnya, ya, Allah sudah menolongnya. Nah, di ayat 41 ini Allah menegaskan lagi, ingfiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, ini perintahnya dalam kata-kata infiru mulai ayat 38 sampai ini ada infiru lagi. Terus di 39 juga ada ancaman kalau kamu nggak mau berangkat. Nah, kalau di ayat 40 ini diulang lagi, infiru, berangkatlah kalian semuanya, khifafan wa thiqalan, baik itu kamu merasa senang
ataupun merasa berat ya. Infiru, berangkatlah kalian kerja di jalan Allah ya. Khifafan, dalam kondisi ringan, semangat ringan ya, merasa ringan. Wathikolan, ataupun merasa berat. Jadi dengan merasa berat maupun ringan berangkatlah, tetap berangkat. Wajahidu, dan seriuslah, berjihadlah. Bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dan dengan jiwa kalian. Fi sabilillah, di jalan Allah. Nah ini perintah lagi, diulang kembali. Jadi berangkatlah kalian semua, baik kalian itu merasa itu ringan ataupun merasa berat, berangkatlah dan berjihadlah, berjuanglah, berseriuslah, berjihadlah di jalan Allah dengan hartamu dan jiwamu. Harta, jiwa ini digunakan untuk berjuang, berjihad serius di jalan Allah. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika kalian itu mengetahui. Nah, jamaah yang berbahagia, di sini yang disuruh berangkat itu ya orang tua, yang muda, semuanya ya, pokoknya yang sanggup untuk berjihad. Nah, ini maka di sana ada banyak ada orang yang tua ini ya, yang nggak mampu berangkat perang ini bagaimana dan sebagainya, ini ada ya. Nanti ada ayatnya, kecuali orang yang di sana tua, sudah lemah, sehingga perintah ini berangkatlah ya, terutama yang pemuda ya, berangkat dengan baik itu merasa berat maupun merasa ringan, baik dia berupa pemuda masih saat muda ya, itu pun sudah tua, kakek-kakek, kaya miskin ya, ini semuanya memang disuruh berangkat. Nah, ini umumnya ayat seperti itu. Nanti ada di ayat berikutnya ada memang ya, ada segolongan yang ini dikhususkan. Ada juga nanti yang merasa tidak ada dosa bagi orang yang lemah ya, yang sakit ya, atau dia tidak memperoleh apapun untuk digunakan sampai di ayat lain tuh meminta untuk ini tunggangan tapi nggak dapat, sambil menangis kembali lagi, ini ada karena seriusnya perjuangan saat itu. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, ini motivasi dari Allah untuk kita semua ya, yang mampu, yang merasa ya, yang memang diberi kemampuan dan harus serius ya, dikecualikan khusus ya, ada yang sakit dan sebagainya, lemah sekali. Nah, motivasi untuk senantiasa kita membelanjakan harta di jalan Allah, mengerahkan dengan segenap harta dan juga mengerahkan segenap jiwa kita dengan ya, keseriusan hanya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berjihadlah dengan harta dan jiwa, kemarin sudah ya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah. Nah, ini dalam rangka itu, maka tadi infiru, berangkatlah kalian semua ya, ini kecuali yang sangat-sangat lemah ya, khifafan wa thiqalan, baik itu kamu merasa ringan ataupun merasa berat. Nah, jamaah yang berbahagia, ini dalam hal harta ini kan ketika perang itu ada
harta rampasan perang. Ketika grup itu musuh salah satu kalah, yang kalah itu nanti harta musuh itu dijadikan sebagai ghanimah, rampasan perang di dunia ini. Nah, ini jamaah yang berbahagia. Nah, dulu saat perang Uhud itu sempat ada kekocar-kacirnya kaum muslimin saat itu gara-gara pasukannya tidak disiplin. Tidak disiplin ketika ada di atas, suruh berjaga di situ, tapi ikut-ikut istilahnya mau mencari ghanimah tadi, rampasan perang tadi. Akhirnya itu tadi terjadi kekalahan. Nah, jamaah berbahagia ini Nabi SAW bersabda, Allah menjamin orang yang berjihad di jalannya, menjamin bahwa apabila dia gugur maka dimasukkannya ke dalam surga, atau kalau dia menang maka dikembalikannya dia ke rumahnya dengan membawa pahala dan ghanimah, rampasan perang tadi dari musuh ya. Nah, ini harta itu pun digunakan berjuang. Orang-orang kafir pun juga berjuang dengan hartanya juga. Mereka berserius dengan hartanya juga dan jiwanya juga, tapi bukan di jalan Allah. Jadi dari sini kita juga berusaha memahami bahwa serius itu ada serius di jalan Allah, ada serius di jalan bukan jalannya Allah, yang memusuhi Allah. Contohnya orang-orang kafir saat perang itu mereka serius juga, membawa harta juga banyak. Itu niatnya bukan untuk Allah, memang untuk yang lain. Berjuangnya, berseriusnya untuk ketentuan yang lain mereka. Maka orang beriman yang sudah benar-benar juga serius, lalu ada perang, maka di sana yang kalah itu hartanya biasanya dimiliki oleh yang menang. Ketika seorang, ini Rasul tadi sudah menjelaskan sudah kita bahas itu tadi, kalau orang berjihad di jalan Allah, kalau dia gugur maka dimasukkan surga. Kalau dia dikembalikan menang ke rumahnya membawa pahala dan juga ghanimah. Ini di ayat 41 Allah menegaskan di dalam jihad itu infiru, sudah berangkatlah, semangat khifafan wa thiqalan, baik itu merasa ringan atau merasa berat. Nah, ini serius di jalan Allah, wajahidu bi amwalikum anfusikum fi sabilillah. Seriuslah kalian dengan hartamu dan jiwamu di jalan Allah. Itu lebih baik. Nah, jamaah yang berbahagia di ayat 42. Kita lanjut di 42 karena yang kemarin sudah jihad dengan harta dan jiwa sudah, itu lebih baik dan nanti derajatnya akan jadi lebih tinggi. Di ayat 42 laukana ardhon qoriban wa safaron qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Nah, ini wa sayakhlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusakum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Ini tentang peringatan tadi, ajakan tadi. Lau, jikalaulah kana adalah ardhon itu yang mudah, harta keuntungan. Ardhon itu keuntungan dunia. Kalau yang diajak itu merupakan harta kenikmatan dunia, qoriban yang dekat. Ini
harta keuntungan dunia yang dekat, gampang diperoleh, maksudnya dekat, gampang diperoleh, dekat. Wasafaron, dan perjalanan qasidan, wasafaron qasidan yang tidak seberapa jauh. Ini dilau, jikalaulah adalah yang ini tadi diajak, disuruh berangkat tadi, itu harta benda dunia yang gampang diperoleh. Wasafaron qasidan tadi perjalanan yang tidak jauh. Nah ini lattabauka, lanya lam sungguh taukid ya. Lattabauka sungguh, ya, tentulah ittabauka, mereka akan mengikutimu. Ittabauka, mereka akan mengikutimu. Sungguh mereka mengikutimu. Ini kalau dekat. Kalau dunia yang gampang diperoleh, perjalanan yang dekat yang enggak jauh, tidak seberapa jauh. Nah ini mereka mengikutimu. Walakin tetapi kondisi yang terjadi adalah ba'udat alaihim. Ini jauh atas mereka asyuqah. Nah, perjalanan yang dituju itu jauh, terasa sangat jauh. Nah, ini. Namun tempat yang dituju, tujuan yang dituju ini adalah tempat yang sangat jauh terasa oleh mereka. Syuqah, ya. Perjalanan yang jauh itu, yang dituju itu jauh banget, susah. Ya. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia di sini kita tahu bahwa ternyata perjuangan itu tidak semuanya ringan. Memang perjuangan ya berat. Nah, di sana ini mereka itu bersumpah wasayahlifuna, dan mereka akan bersumpah kelak mereka akan bersumpah billahi dengan Allah, lau kalaulah ihtata'na, kami sanggup, kata mereka, kalau kami sanggup, la kharajna ma'akum, la kharajna, lahnya sungguh, kharajna kami juga kuat, kami akan keluar, ma'akum beserta kalian. Ini mereka seperti itu. Mereka bersumpah, wasahlifuna billah, mereka bersumpah dengan Allah, jikalaulah kami sanggup, tentu kami berangkat bertamu, bareng kamu berangkat. Nah, kondisi yang tadi itu, perjalanan yang diajakkan ini jauh dan juga sangat butuh perjuangan, sangat jauh terasa oleh mereka sangat jauh, dan ini butuh perjuangan keras. Nah, maka mereka ngomong itu. Allah menjelaskan wasahlifuna billah, mereka bersumpah, sumpahnya ini, lawis tatokna la kharajna ma'akum, ya kalau kami sanggup ya kami berangkat bareng kamu. Ini kalau kami sanggup, katanya. Nah, di sini ternyata Allah menjelaskan itu, hal seperti itu, yuhlikuna anfusahum, mereka membinasakan diri mereka sendiri dengan itu tadi, dengan sumpahnya tadi. Jadi kalau mereka sanggup, ya mereka bersumpah dengan nama Allah padamu ya Muhammad, ya. Ini, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersama kamu. Kalaulah tidak memiliki udzur, gitu ya katanya. Sehingga jamaah yang berbahagia, kondisi yang demikian tadi lagi itu justru membinasakan diri mereka sendiri. Yuhlikuna anfusahum. Itu sumpahnya itu, mereka pada prinsipnya mereka membinasakan diri mereka sendiri. Sedangkan wallahu ya'lamu, Allah mengetahui itu. Dan Allah dia mengetahui innahum lakadzibun, mereka itu cuma bohong-bohong saja. Mereka cuman ya itu tadi, sumpah semuanya sumpah bohong saja. Ini
itu dusta. Nah, jamin berbahagia ini kenapa? Itu tadi mereka diam, mereka minta izin untuk tidak ikut, menampakkan seolah dirinya di situ ada penyakit atau apa, padahal sebenarnya tidak. Ini. Jadi ketika perjalanan perjuangan itu kalau memang dekat ya mereka ikut. Kalau dekat mereka ikut. Itu kalau mereka dekat ya. Tapi di sini perjalanan ini benar-benar perjuangan ini sangat-sangat jauh terasa oleh mereka. Mereka merasakan jauh. Makanya itu tadi mereka akhirnya melewati situ. Mereka beruzur ya. Jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bareng-bareng kamu. Nah, ucapan itu sebetulnya itu tadi. Allah menjelaskan mereka membinasakan diri mereka sendiri, yuhlikuna anfusahum. Wallahu ya'lamu, dan Allah itu mengetahui innahum lakadzibun, bahwa mereka itu adalah hanya sekedar dusta saja. Nah, jamin berbahagia ini di ayat ke-42, di 42. Maka ini Allah menjelaskan afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana laka alladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. Nah, ini afallahu anka. Afallahu anka lima adzinta lahum. Semoga Allah memaafkanmu. Lima adzinta lahum, mengapa kamu mengizinkan mereka? Nah, ini ya memang Rasul juga manusia. Ketika ada orang actionnya sedih, actionnya sakit ya. Nah, itu tadi mereka tidak mau berangkat ya, bersumpah-sumpah ya. Wasahlifuna billah, mereka sumpah dengan Allah ya. Mereka bersumpah dengan Allah gini-gini ya. Kalau kami ini sanggup, niscaya kami berangkat bersama kamu. Nah, ini ya wis ya. Nah, makanya di sini semoga Allah memaafkanmu. Allah berfirman, lima adzinta lahum Kenapa kamu itu kok adzinta mengizinkan lahum bagi mereka? Hatta sampai kamu ini melihat, hatta yatabayyana laka, sehingga belum jelas bagi kamu siapa alladzina sadaqu, orang yang benar, wa ta'lamal kadzibin, dan kamu mengetahui siapa yang dusta. Jadi ini Allah menjelaskan semoga Allah memaafkanmu. Kenapa sih kamu mengizinkan mereka sebelum jelas-jelas bagimu orang yang benar, dan sebelum jelas kamu itu mengetahui orang yang dusta? Nah, ini ya nanti sebetulnya untuk memisah memang itu ya. Memisahkan siapa yang mereka nantinya dusta, siapa yang tidak, siapa yang bertakwa dan siapa yang tidak, juga nanti semuanya akan kelihatan dengan izin atas izin atas nama Allah tadi, dengan nama Allah tadi. Soalnya wasahlifuna billah, mereka bersumpah dengan nama Allah. Kelak mereka akan bersumpah dengan nama Allah itu. Maka jamin berbahagia ini ya harus diuji dulu. Sekarang pun juga prinsipnya sama ya. Ada orang izin ya dicek dulu, dicek and recheck. Oh benar ini, oh benar sakit ya, didiagnosa dulu dan sebagainya. Nah, kalau orang yang beriman bagaimana? Sebenarnya ya jelas mereka nggak akan minta izin lah ya, tidak akan bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka kalau kami sanggup kami ikut bersama kamu. Nah, ya mereka membinasakan diri sendiri yang tadi ya. Sehingga di sini Allah menjelaskan di ayat selanjutnya,
La yasta'dzinuka alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimum bil muttaqin. Ini la yasta'dzinuka, tidak akan minta izin kepadamu. Siapa? Ya, ini tidak akan minta izin kepadamu siapa? Alladzina, orang-orang yang ini. Jadi yang izin-izin jelas ya, bukan orang yang tergolong ini. Nah, yang la yasta'dzinuka, yang tidak minta izin kepadamu ini adalah alladzina yu'minuna billah. Itu mereka yang benar-benar iman pada Allah wal yaumil akhir, dan pada hari akhir, ini tidak akan minta izin antujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Tidak akan minta izin untuk tidak berjihad ya. Tidak akan minta izin untuk tidak berjihad dengan harta dan diri mereka. Enggak akan itu. Itu kalau orangnya di sana ya, beriman bertakwa. Maka yang ini la yasta'dzinuka ini, yang tidak minta izin kepadamu adalah alladzina yu'minuna billah wal yaumil akhir. Orang yang iman pada Allah dan hari akhir. Ini tidak akan minta izin untuk tinggal. Ya. Harus tetap ikut berjuang. Ini. Apa antujahidu bi amwalihim wa anfusihim, untuk berjihad dengan harta dan jiwanya. Di ujung ayat ini wallahu alimum bil muttaqin, dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa itu. Sehingga jamaah yang berbahagia, ya istilahnya ayat ini dihubungkan sehubungan ada orang-orang yang berkata, mintalah izin pada Rasulullah, jika dia mengizinkanmu maka jangan kamu ikut perang, dan jika dia tidak mengizinkan ya jangan kamu pula perang. Ini oleh karena itu Allah berfirman, sebelum jelas bagimu orang yang benar, ada benar uzur memang, dan sebelum jelas kamu itu mengatakan orang yang hanya bohong belaka, hanya dusta belaka. Ini kalau dosa ya sudah, mengapa kamu biarkan mereka yang minta izin ya, diizinkan. Harusnya dicek dulu siapa yang benar, siapa yang hanya dusta. Tapi memang itu ya, ini kondisi ini memang juga untuk biar mengetahui juga sebenarnya. Ini. Mereka yang gak mau perang ya diam di rumah, tidak mau perang. Mereka izin, kamu beri izin atau tidak ya mereka tetap di rumah aja. Memang itu sudah sifatnya mereka. Sehingga tadi Allah memberitahukan bahwa tidak akan minta izin untuk diam di rumah orang-orang yang iman pada Allah dan hari akhir. Ini tidak akan minta izin, akan tetap ikut berjihad dengan harta dan jiwa. Kalau yang memang dablek ya itu tadi, mereka kepinginnya puas di rumah. Nah, jamaah yang berbahagia, ini Allah menunjukkan bahwa si jihad serius ini, kalau orang itu beriman suruh serius, maka mereka ya segera melaksanakannya. Nih, itu Allah tahu. Allah mengetahui orang yang bertakwa. Ini kalau mereka yang minta izin ya memang sukanya berpangku tangan, ongkang kaki di rumah. Ini. Nah, yang berbahagia di ayat selanjutnya ini, innama, sesungguhnya hanyalah ini, yasta'dzinuka, yang minta izin kepadamu itu ya, memang benar-benar ya, ini yang akan minta izin itu ya,
la yu'minuna billah. Innama yasta'dzinuka, orang yang minta izin kepadamu itu alladzina, ya siapa? Nih, la yu'minuna billah. Dia tidak iman kepada Allah wal yaumil akhir dan pada hari akhir. Wartabat qulubuhum. Irtabat berarti ragu-ragu. Hati mereka cuman ragu-ragu. Wartabat qulubuhum, hatinya ragu-ragu. Fahum, dan mereka itu fi roibihim yataraddadun. Mereka senantiasa bimbang, ragu, bimbang dalam keraguannya itu ya, bercokol di situ sudah, bimbang ragu, selalu bimbang terus dalam keraguannya, bimbang terus. Nah, ini penjelasan dari Rasulullah juga seperti apa, dari sahabat tadi seperti itu. Rasulullah juga menjelaskan bahwa kalau memang dekat ya mereka senang, dan yang hatinya tidak iman tenang tadi. Orang yang minta izin kalau menjelaskan ini hanyalah mereka yang tidak iman. Mereka tidak iman pada Allah dan hari akhir. Ini apa ya? Bisa kita gunakan untuk muhasabah diri tentang apa saja yang kalau di situ ya, orang itu serius iman, maka dia tidak ragu-ragu untuk berjuang. Kalau tidak serius, nanti alasan minta ini memang itu enggak berjihad di jalan Allah, mereka ragu-ragu. Fahum fi raibihim yataraddadun. Dalam keraguannya mereka terus bimbang, karena sana sini bimbang terus. Maka di sana mereka kaum yang bingung dan binasa, tidak termasuk ini orang yang bimbang terus, yang enggak apa ya, bimbang ragu-ragu. Ya, kenyataannya dia menyatakan diri iman, tapi dia bimbang. Dia bukan kafir loh ya, bukan kafir. Mereka tidak termasuk kelompok kafir, tapi ya tidak dalam kelompok mukmin. Mereka juga menyatakan diri iman, tapi imannya di mulut aja kan. Mereka tidak kafir karena tidak perang, ya, tidak memerangi. Mereka tidak kelompok mukmin juga. Nah, makanya ini apa ya, siapa yang di situ dibiarkan sesat oleh Allah, ini sudah hampir sama dengan surat Al-Baqarah, cuman ya ini dalam kondisi-kondisi akhir ya. Ini suruh habis pemutusan hubungan dengan orang kafir. Terus ada orang yang di situ sudah mengikuti kelompok orang yang iman, tapi mereka tidak menyatakan iman, bukan di kelompok kafirnya, tapi mereka itu tadi minta izin. Prinsipnya dalam hatinya, gampangnya begitu. Karena kita semua juga manusia, Rasulullah juga tidak bisa melihat hati. Yang bisa melihat hatinya hanya Allah saja. Nah, mereka yang minta izin untuk gak berperang jalan Allah, ya, tidak berjihad jalan Allah, itu yang orang prinsipnya tidak iman pada Allah dan hari akhir. Mereka masih ragu-ragu. Nah, keraguan-raguan ini yang jadi masalah. Maka di surat yang lain, ayat lain, Allah menegaskan al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu dari Tuhanmu. Kebenaran itu datang dari Tuhan. Fala takunanna minal mumtarin, jangan sampai kamu menjadi orang yang ragu-ragu. Ini. Maka di sini orang yang ragu-ragu tadi gak mau ikut perang, dia bingung dalam kebingungannya. Dia tidak masuk kelompok kafir, tapi juga tidak masuk di kelompok mukmin.
siapa yang dijarno, dibiarkan sesat oleh Allah, maka ini tidak akan bisa memperoleh petunjuk, penolong untuk sampai menemukan jalan yang benar. Nah, sahabat yang berbahagia, ini perintah itu di ayat selanjutnya, walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan walakin karihallahu ambi'atahum wa sabbatahum wa qila uq'udu ma'al qa'idin. Waqila uq'udu, ini uq'udu berarti duduklah, waqila uq'udu ma'al qa'idin. Walau, dan kalau aradu, kamu menghendaki mau melakukan aradu al-khuruja, berangkat, persiapan berangkat. Ini kalau ini mereka mau berangkat, la'atu, tentu mereka menyiapkan lahu baginya persiapannya, uddatan, persiapan untuk berangkat tadi. Walakin, tetapi karihallahu, Allah enggak suka, ambi'athahum, keberangkatannya. Akhirnya apa? Fatsabbatuhum, maka Allah menahan mereka. Wakila, dan dikatakan, wakila uq'udu, duduklah kalian duduklah ma'al qa'idin, beserta orang-orang yang tinggal itu. Duduk beserta orang yang duduk yang tinggal itu. Tinggallah kamu beserta orang yang tinggal, sudah. Ini. Jadi karena kebimbangannya, ya sudah, mereka bingung saja. Kalau memang mau berangkat, ya tentu mereka melakukan persiapan untuk keberangkatan itu. Ya, tapi Allah enggak suka keberangkatan mereka. Allah enggak menyukai keberangkatan mereka. Toh nanti jadi ruwet, yang ngeruweti. Ya. Nah, jamaah yang berbahagia, akhirnya, ini mereka dikatakan pada mereka, ya sudah, kamu duduklah, tinggal kamu beserta orang yang tinggalnya duduk. Nah, jamaah yang berbahagia, ini sudah sampai pada waktunya sudah cukup ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan besok kelanjutannya ini. Ternyata mereka, walaupun Nabi prinsipnya di situ bingung juga, ingin izin, ya akhirnya diizinkan oleh Allah. Ditegur, ya kenapa sih kamu Allah memaafkan Allah yang ayat tadi, kenapa kamu mengizinkan mereka? Sebelum jelas bagi orang yang benar-benar saudaraku, dan juga kamu belum tahu siapa orang yang dia berdusta. Ternyata Allah menyingkap dusta mereka. Ya, dengan itu tadi, dengan mereka bimbang, ya jarnoilah, silahkan duduklah, kamu duduk bersama orang-orang yang duduk. Nah, jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita ketika ada perintah apapun juga yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, kita siap melaksanakan. Kita segera, apapun itu ya, segera kita laksanakan, tidak bulat-bulat saja. Nah, ini mudah-mudahan kita benar-benar siap ketika ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Amin. Nah, jamaah yang berbahagia, mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.